warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Ya, selamat berjumpa pada episode pertama podcast anti korupsi yang merupakan program kerja dari anti korupsi IPB. Selamat berjumpa teman-teman. Dan teman-teman, ngomong-ngomong terkait dengan korupsi, rasanya kok tidak pernah ada satu hari pun tanpa berita kejadian-kejadian korupsi yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kata pepatah, seperti patah tumbuh hilang berganti, gitu ya. Satu selesai, yang satu nyambung kembali. Satu selesai, satu nyambung kembali. Sayangnya korupsi ini bukan hanya merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dari pelaku saja, ya. Tapi korupsi ini juga akan meluluh lantakan seluruh sendi kehidupan kita. Ya, sehingga negara kita bukan hanya dipermalukan oleh negara lain saja, ya, tapi juga akan mengakibatkan masyarakatnya menjadi menderita. Nah, terkait dengan korupsi ini, kami kedatangan seorang tamu agung, ya. Ada Profesor Didin. Assalamualaikum Prof. Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof. Didin? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ibu juga ya. Iya. Baik, terima kasih Prof. Didin atas kehadirannya ya pada podcast di pagi hari ini, di siang hari ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya pada podcast di siang hari ini. Prof. Didin ini adalah seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Beliau ini memang bidang keahliannya ekonomi politik korupsi, dan beliau ini sudah melanglang buana ya terkait dengan anti korupsi ini. Bahkan beliau sudah menuliskan sebuah buku ya yang berjudul Korupsi, Reformasi, Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, yang diterbitkan sudah lama sekali ya Prof. Didin, tahun 2006. Iya. Iya, sudah lama sekali. Sudah lama ya. Iya, baik Prof. Didin. Prof. Didin, ngomong-ngomong tentang korupsi ini ya, sepertinya ini media massa juga tidak pernah henti-hentinya ya menyampaikan tentang praktek korupsi yang ada di negara kita ini. Ya, terkait dengan ini boleh dijelaskan Prof. Didin, karena sepertinya kok mulai dari sistem pemerintahan dari zaman dulu sampai sekarang sudah begitu banyak gonta-ganti sistem pemerintahan ini ya. Dan juga presidennya pun juga bukan hanya satu, sudah berganti-ganti. Namun kok sepertinya korupsi ini tetap ada ya. Iya. Bisa diberikan penjelasan buat kami Prof terkait dengan ini? Iya. Jadi memang begini, tentu saja sebagai akademisi kita sama-sama bisa mengemukakan anatomi akademisnya ya begitu. Dalam pengertian yang saya sebut menguak historis struktural namanya. Jadi memang ketika negeri ini mulai merdeka dan masuk ke pemerintahan yang efektif tahun 50-an itu peristiwa korupsi skala mega mulai terjadi. Itu tahun 55 kira-kira ya. Yaitu peristiwa namanya ada politik benteng. Jadi bangsa kita waktu proklamasi kemerdekaan itu ternyata karena seluruh penduduk ini dalam undang-undang Belanda ya itu hanya boleh berkegiatan di tingkat pedesaan, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dalam perekonomian itu hanya pertama adalah kaum kulit putih Belanda dan teman-temannya Inggris dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten itu diisi oleh warga keturunan, terutama keturunan Chinese ya. Nah jadi perusahaan-perusahaan setelah kemerdekaan itu diisi oleh yang skala menengah dan ke atas, ekspor impor itu oleh ya kaum kulit putih Belanda sampai tahun 59 nanti. Belanda, Amerika, Inggris dan sebagainya, dan kemudian para sahabat kita ada warga keturunan Chinese ya. Nah, jadi ada ide politik benteng namanya, yaitu membangun lapisan kaum bumi putra untuk masuk ke skala menengah dan besar di dalam
impor ya, terutama Mhm. dikeluarkanlah oleh Perdana Menterinya Muhammad Nasir, Menteri Perdagangannya Sumitro Johadikusumo, Mhm. yaitu politik benteng. Nah, politik benteng ini memberikan lisensi kepada Bumi Putra untuk melakukan kegiatan ekonomi skala besar, yaitu impor. Mhm. Nah, impor. Sebagian ada ekspor ya. Nah, lisensi ini lalu ternyata setelah dikeluarkan ratusan gitu untuk para calon-calon pengusaha Bumi Putra supaya menjadi besar itu diperjualbelikan, Hmm. lisensinya diperjualbelikan. Akhirnya yang jatuh ke benar-benar pribumi itu ya belasan begitu ya, Hmm. ratusan yang lain bahkan mungkin ribuan itu jatuh kepada pengusaha-pengusaha kembali yang disebut dengan warga keturunan Chinese ya. Mhm. Sehingga terkenalah oleh disertasi Yahya Muaimin ada pengusaha Alibaba. Hmm. Dan itu ternyata yang terlibat itu seorang menteri perekonomian. Hmm. Terlibat langsung di dalam mengkoordinasikan bahkan jual beli itu, karena itu mungkin sangat menggiurkan ya, skala menggiurkan jual beli itu lisensi itu, sehingga muncullah yang disebut pengusaha Alibaba. Hmm. Jadi di depannya pribumi, sebenarnya di belakang itu adalah pengusaha keturunan Chinese. Oh. Nah, dan itu merupakan korupsi skala mega pertama di Indonesia, sehingga Menteri Cokro Adi Suryo itu, Menteri Perekonomian, karena disidik ada keterlibatan itu diberhentikan. Bahkan Perdana Menterinya pun akhirnya diganti oleh Perdana Menteri Ali, saya lupa panjangnya, tapi penggantinya tuh dari PNI ke Masyumi, yaitu Burhanuddin Harahap. Pak Burhanuddin Harahap bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan bisa diselesaikan, diberhentikan modus jual beli lisensi impor itu. Itulah peristiwa pertama. Nah, keduanya adalah ketika nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing oleh Bung Karno tahun 59. Ini skala besar yang kedua, yaitu perusahaan-perusahaan yang dagang, perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan itu dipaksa dinasionalisasikan karena itu merasa mungkin untuk juga mengangkat perusahaan nasional kepada namanya perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini yang sekarang disebut BUMN itu dikelola akhirnya karena ketidaksiapan itu oleh perwira-perwira Angkatan Darat umumnya ya. Nah, tetapi kemudian itu menjadi bancaan pula perusahaan-perusahaan negara itu oleh para politisi, oleh oknum politisi, oleh oknum militer, dan oknum birokrat untuk adanya peristiwa korupsi di perusahaan-perusahaan negara. Itu skala besar juga. Jadi itulah dua peristiwa tahun 50-an. Nah, ada peristiwa besar yang lain di ketika pemerintahan Orde Baru, itu Soeharto, yaitu yang disebut dengan skandal Pertamina. Dengan nilai 12,5 miliar US dollar. Besar sekali. Sampai menurunkan mantan wakil presiden Bung Hatta sebagai penasihatnya dan Wilopo sebagai ketua Komisi 4 namanya. Ditemukan korupsinya secara detail dan direkomendasikan kepada Presiden Soeharto, tapi tidak ada follow up hukum. Jadi diberhentikan saja jajaran direksi komisaris itu dan diganti saja. Tapi tidak ada ini. Jadi kalau melihat 3 peristiwa skala korupsi skala besar di zaman sebelum reformasi ini, yaitu zaman tahun 50-an dan zaman Orde Baru, maka kita bisa melihat bahwa gejala korupsi di Indonesia ini memang itu laten. Kalau Gunnar Myrdal mengatakan ini gejala soft state, negara yang berstruktur lemah karena warisan feodalisme masa lalu ya, kemudian dijajah Belanda, kita menderita, tapi kemudian DNA feudalismenya itu muncul kembali. Jadi feudalisme itu yang negatif itu
adalah status sosial yang harus dibuktikan secara material, kira-kira begitu. Jadi ketika peristiwa tahun 55 dan kemudian nanti perusahaan negara yang dikorup juga dan Pertamina juga dikorup juga, adalah segelintir elit yang merasa status sosialnya tinggi dan tapi dia harus memperkaya dirinya lewat ajang korupsi bahwa dia adalah melebihi yang pihak lain gitu. Jadi ini yang disebut oleh Gunnar Myrdal itu sebagai neopatrimonialisme. Jadi gejala feodal di mana dia harus memperkaya diri supaya status sosialnya tetap dia lebih tinggi dari yang pihak lain. Itu teori pertama tentang korupsi, bahwa mengapa menjadi laten. Sampai hari ini juga ada. Nah, yang kedua adalah dari Said Hussein Alatas. Namanya bahwa korupsi itu menurut beliau sebagai seorang filsuf dan ahli sosiologi korupsi dari Malaysia, mengatakan bahwa di Asia ini terutama yang pernah dijajah itu ada yang disebut gejala pembalikan histori struktural, yaitu nilai-nilai baik karena pernah dijajah. Para penjajah ini membalikkan nilai-nilai itu yang buruk menjadi baik. Misalnya ini mau membebaskan penduduk dari penjajahan, itu kan baik sebenarnya secara objektif, karena penjajahan itu jelek kan gitu. Tetapi para penjajah membalikan bahwa mereka yang mempelopori melepaskan diri dari penjajah disebut subversif, pemberontak, gitu, segala macam lah. Nah, tetapi yang nanti berkolaborasi dengan penjajah disebut baik, gitu. Nah, jadi terbalik. Jadi ini pejuang kemerdekaan itu adalah pengkhianat, pemberontak dan sebagainya. Sementara kolaborator itu baik, gitu. Buat mereka karena tidak baiknya itu. Betul, buat versi penjajah. Tapi pembalikan persepsi intelektual ini sangat mendasar katanya, menurut beliau. Itu karena berabad-abad kita dijajah, yang buruk menjadi baik, baik menjadi buruk, itu terbawa. Maksudnya begini, jadi mungkin nyambung dengan teori patrimonialisme, bahwa korupsi memperkaya diri hingga menjadi gagah sebagai seorang yang kaya, status sosialnya tinggi, itu baik gitu. Sementara orang miskin karena tidak ikut-ikutan korupsi itu adalah kere dan tidak maju lah. Itu terjadi dalam situasi di mana di birokrasi. Jadi saya pernah di birokrasi gitu ya. Pernah menjadi eselon 1 lama gitu di Kemenaker Trans, di Lemhanas 15 tahun dan sebagainya. Terutama pada zaman itu ya, 70 sampai kemudian 2000 dan sebagainya, itu adalah dalam situasi di mana korupsi itu sangat masif itu. Di kalangan birokrasi itu kalau misalnya orang itu tidak ikut-ikut, kan APBN itu disiasati, Bu. Supaya ada bagian yang menjadi bagi-bagi di antara mereka. Ada proyek jangka imah lah ya. Ya, jangka imah itu. Yang nggak ikut-ikut, Bu, itu dianggap sebagai diisolasi. Mereka yang menganggap aneh dan tidak maju gitu. Nah, yang rame-rame memperlakukan APBN sebagai sumber memperkaya diri, itu dianggap sebagai orang yang punya kemajuan lah, birokrat yang maju. Nanti Lebaran kan atau pulang kampung kan dia akan terlihat mobilnya dan sebagainya. Bisa bagi-bagi juga ya. Itu pembalikan nilai yang baik jadi buruk jadi baik, Bu. Saya jadi ingat satu dongeng, Pak. Dongeng ada si kancil nyolong timun. Nah, menurut saya dongeng si kancil nyolong timun ini jangan-jangan ini menjadi cikal bakal untuk korupsi. Iya, betul, gitu ya. Betul. Karena si kancil itu begitu nyolong timun, kemudian setelah dia nyolong itu terus dia berkelit seolah-olah bukan dia yang nyolong gitu ya. Dan itu herannya ya, waktu saya SD sampai anak saya usia SD sampai SMP, ternyata di dalam buku cerita itu ada. Saya katakan kepada anak saya, loh, Mama tidak pernah memberikan dongeng tentang si kancil nyolong timun, tapi kok kenapa ada mah di buku-buku SD, ada di buku bacaan. Resmi ya? Ya, ada resmi. Jadi saya pikir jangan-jangan itu malah menjadi ini.
Karena Agak yang mirip ini ya tuh kan dengan kok tadi. nyolong, setelah Betul, nyolong betul. itu begitu ketahuan Iya, seolah-olah itu bukan perbuatan dia melemparkan ke orang lain, orang betul. yang hewan lain yang dihukum. Nah, kalau diagregasikan secara makro, apa itu penjangan ya, yang nyolong timun itu, Si kancil, 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 ya, ya, itu kan cerdik ya, ya, cerdik nyolong timun lalu dia nanti dianggap bersih karena tidak ketahuan kan gitu. betul, tidak Itu ketahuan. mirip sekali kalau secara makro agregat. Profesor Sumitro pernah membuat sebuah hitungan pada era Orde Baru itu 70 sampai 98. Mhm. Itu katanya dengan ICOR analysis namanya, itu kebocoran itu 30%. Hmm. Selama pemerintahan 30 tahunan itu bocor APBN itu 30%. Nah, kebocoran yang 30% itu mayoritas karena korupsi, di samping ada inefisiensi dan sebagainya begitu. Itu akhirnya suka dipakai oleh hampir 36 tesis disertasi dan ini oleh mahasiswa saya untuk membuktikan adanya kebocoran ICOR analysis itu, Bu. Nah, itu kan kancil-kancil yang pintar itu kan umumnya tidak terjerat oleh, waktu itu belum ada KPK kan, tidak terjerat oleh Komkabdib lah kalau salah, atau ada aparat yang menyidik korupsi. Dia mungkin paling besar malahan yang ngambil, tapi dia nggak ini yang terjerat nanti yang ketahuan gitu kan, Bu, yang ketahuan. Jadi memang ilustrasi cerita itu tepat sekali, di mana Indonesia, Bu, pada zaman Soeharto itu kan jauh lebih tinggi pertumbuhan ekonomi rata-ratanya, itu 8% kira-kira. Sekarang ini era reformasi jadi hanya 5% rata-rata gitu. Ibu tahu nggak, kalau itu yang 30% ini selama 30 tahun itu menjadi pertumbuhan yang itu dianggap ada, tidak hilang, itu pertumbuhan kita bisa 12%. Dan kita sudah masuk menjadi negara mungkin di atas 12.000. Sudah masuk pada negara maju kita ini. Sudah kayak Malaysia atau Turki sekarang ini. Itu karena hilang korupsi dan masyarakat tetap sekarang dengan kemiskinan dan ketimpangan. Itu akhirnya kita sekarang menjadi negara yang tetap yang kelompok negara yang berpendapatan rendah kan, di bawah 4.000. Itu luar biasa kehilangan itu. Jadi jangan dilihat dari kasus per kasus secara personal, tapi dampak makronya luar biasa, memiskinkan negara, negara menjadi tetap terbelakang, bahkan terancam yang disebut middle income trap. Jadi kita sekarang ini yang harusnya sudah 12.000 masih di income per kapita bangsa kita menjadi tetap di bawah 4.000. Sebelum pandemi sempat menyentuh di atas 4.000 sedikit, tapi karena pandemi kita turun lagi. Jadi luar biasa dampaknya. Iya. Nah, tapi kalau melihat dari perjalanan kegiatan korupsi tadi mulai tahun 55 sampai saat ini begitu ya. Apakah ada perbedaan bentuk korupsi ya di Indonesia antara yang dulu waktu pertama ada korupsi tahun 55 dan Orde Lama begitu ya, sampai saat ini? Apakah ada perbedaannya, Bu? Luar biasa, Bu. Jadi tingkat kecanggihan korupsi ini meningkat luar biasa. Mungkin melebihi tingkat kecanggihan kemajuan teknologi untuk pangan, untuk kebaikan. Mengapa? Karena kalau tadi ada yang disebut dengan neofeudalisme, itu sampai hari ini masih menjadi bagian menjelaskan korupsi yang skala besar. Neopatrimonialisme itu. Ada yang disebut dengan politik dinasti kan, Bu, untuk menguasai partai-partai. Untuk apa? Maaf saja, itu kan sumber di mana dengan transaksional politik mereka bisa menjadi elit yang bukan hanya status sosial tapi status ekonomi. Nah, itu satu. Jadi neofeudalisme yang menimbulkan korupsi yang lama itu berkembang juga, masih tetap berkembang. Kemudian yang tadi yang historis struktural di mana membalikan persepsi buruk menjadi baik, buruk menjadi baik, baik menjadi buruk, itu sekarang juga tetap berkembang. Misalnya
eh, saya termasuk yang tidak terlalu setuju kalau kemudian karena perintah dari Undang Dasar 45 kan sebenarnya mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya. Jadi ada sejumlah proyek-proyek besar raksasa itu. Apakah itu prioritas gitu loh? Jadi persepsi baiknya itu seolah-olah proyek-proyek besar itu big push namanya teorinya. Itu kita menjadi negara maju. Padahal tingkat ketimpangan kita keempat terburuk di dunia. Kan buruk sebenarnya. Jadi mendahulukan prioritas proyek besar yang menimbulkan ketimpangan itu dianggap baik karena itu katanya kita sudah menuju negara maju. Saya kira ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah kesejahteraan bersama mestinya begitu. Tetapi yang baru sekarang itu berkembang korupsi mengerikan, Bu. Ya, namanya dalam teori itu state capture corruption. Jadi mengangkangi negara dengan regulasinya, dengan lembaga-lembaga yang termasuk penegakan hukum, tapi mereka lolos dari penyidikan, penelitian, penyidikan sampai pembuktian. Karena susah. Itu state capture corruption, dan itu terjadi. Mungkin saya nggak ungkapkan itu kasusnya kayak apa, tetapi di dalam pernah ada penelitian dana utang World Bank itu kan luar biasa sejak Pak Harto sampai hari ini. Itu saya kira ribuan triliun. Itu ternyata bocor 30% menurut penelitian. Nah, tapi tidak pernah ada kasus yang bisa terungkap. Tapi itu state capture corruption namanya. Iya, ngomong-ngomong pemberantasan kan tetap ada ya Pak ya. Dari tahun 55 sampai saat ini juga tetap ada. Tetap ada ya. Apakah ada perbedaan di dalam bentuk untuk memberantas korupsinya, begitu ya? Ya, saya ingin jelaskan begini Bu. Iya. Jadi mulai ada upaya pemberantasan korupsi secara katakanlah kelembagaan itu sejak Pak Harto sebenarnya. Jadi Komisi 4 itu bentuk mulai gitu. Komisi 4 untuk membongkar skandal Pertamina itu yang 12,5 miliar US dollar itu. Dan dihentikan kan. Walaupun tidak ada proses hukum kepada pelakunya, dihentikan dan diganti. Kemudian ada operasi Budi namanya waktu itu. Sama adalah ada seorang ad hoc mengetuainya dan kemudian untuk melaporkan adanya peristiwa korupsi. Tapi kemudian tidak lama itu. Tapi kemudian di zaman Pak Harto itu pernah dititipkan untuk supaya korupsi itu diungkap oleh, kalau nggak salah dititipkan kepada Kopkabdib namanya. Tapi umumnya Pak Harto sering menitipkan bagaimana agar uang negara ini bisa diselamatkan itu biasanya dengan semacam tanda petik lembaga ad hoc yang dititipkan ke kalangan militer lah, karena waktu itu memang Golkar juga dengan ABRI dengan birokrasi kan untuk memenangkan pemilu yang menjamin ya kemenangannya itu. Nah sehingga mungkin efektif kalau dititipkan ke lembaga yang kuat itu. Gitu. Tapi kemudian yang lebih sistematis sebenarnya mulailah ada sejak reformasi sebenarnya. Jadi salah satu hikmah reformasi adalah munculnya lembaga anti korupsi yang lebih formal, lebih ada naskah akademiknya dan kemudian landasan hukumnya juga diperjelas. Awalnya itu adalah diwajibkannya seluruh LHKPN namanya, laporan harta kekayaan pejabat. Itu diwajibkan mulai kalau nggak salah waktu akhir pemerintahan Megawati, yaitu 2003 kalau nggak salah. Nah kemudian Pak SBY, Presiden SBY karena perintah undang-undang lalu membentuk yang disebut dengan KPK. Jadi LHKPN itu diwajibkan sejak 2003 kalau nggak salah sampai sekarang seluruh pejabat negara harus melaporkan kekayaannya
awal tahun dan nanti akhir tahun, awal menjabat dan akhir menjabat. Itu semua. Dan kemudian itu didokumentasikan di KPK. Lalu ada Undang-Undang KPK sejak 2004. Nah, sejak KPK dibentuk 2004, itu ada indeks korupsi yang dilaporkan secara internasional kan Bu. Nah, namanya indeks Corruption Perception Index, CPI gitu. Nah, saya masih ingat awal reformasi itu indeks kita itu 0,20. Sejak ada KPK pada zaman 2004 dan efektif terus sampai 2014, itu indeks korupsi mengalami kemajuan terus. Kalau 1 sampai 100 itu 20 sampai 30 sampai 2014 itu adalah 31 indeksnya itu 41 tinggi. Nah, itu berkat KPK sebagai lembaga komisi independen dengan basis ada undang-undang komisi negara yang independen itu. Nah, tetapi sayangnya undang-undang KPK ini tahun 2019 itu sebagai lembaga komisi independen, komisi negara yang independen, dirubah dengan undang-undang baru KPK, di mana KPK menjadi bagian dari eksekutif. Bagian dari eksekutif. Bahkan Pak Firly itu, ketua KPK itu pangkatnya itu komisaris jenderal dan polisi aktif sampai sekarang. Padahal kalau sebagai komisi independen, apapun latar belakangnya, apakah dia PNS, apakah dia seorang jenderal, polisi atau apapun latar belakang Taufikur Rahman Ruki itu mundur, gitu. Pak Firly tidak. Nah, padahal beliau di bawah Kapolri kan, bintang 4 kan. Nah, dengan demikian secara hierarki kepangkatan kan di bawah bintang 4 kan, bintang 3 itu. Nah, itu sayangnya sehingga gejala yang antara 2004 sampai 2019 di mana KPK sebagai komisi negara yang independen itu indeks korupsi sampai kalau ada grafik gitu itu naik terus sampai 0,41 itu. Sejak 2016 itu turun tuh. Sudah menjadi 36. Skala 0 sampai 100. 100. Dan terus terus sampai sekarang mundur. Nah, itu satu dari sisi indeks ya. Dari sisi peristiwa pun kan kita tahu ternyata BLBI ditutup sekarang. Padahal itu peristiwa hukum yang melibatkan disclaimer 148 triliun awalnya, kemudian berkembang KLBI berkembang jadi BLBI menjadi 450 triliun. Dan itu harus dibuktikan secara hukum di mana ada abuse of power terhadap dana yang kolosal itu. Tapi kemudian kita tahu 2020 itu ditutup, 2020 atau 2021 ya, ditutup, dan itu hanya peristiwa perdata. Jadi hanya akan dikejar dana BLBI itu untuk dikembalikan pada negara. Pelaku-pelaku koruptornya itu lolos, gitu. Diloloskan, gitu. Seolah-olah gitu. Itu sayang. Jadi ini memang ada dinamika. Kalau dari sisi perkembangan upaya pemberantasan pun ada kemajuan terutama sejak 2004 sampai 2000 katakanlah 2019, tapi turun kembali setelah itu karena indeks persepsi korupsi terakhir kalau nggak salah, maaf ya, itu 0,32 kalau nggak salah. Tapi kan sebetulnya kalau lihat dari ini Pak, kalau lihat dari misalnya katakanlah dari aspek-aspek lain. Nah, biasanya upaya pemberantasan itu semakin hari itu semakin canggih, semakin baik. Harusnya. Sehingga biasanya korupsi itu bisa ditekan. Nah, ini bisa kita lihat misalnya saja di dalam dana penelitian yang kecil sekalipun gitu ya. Semakin lama pertanggungjawabannya itu kok semakin susah gitu ya. Karena itu untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Nah, menurut Prof. Didin gimana ini di negara kita ini? Jadi saya bawa dulu ke alam luar Bu ya, supaya kita tidak sumpah gitu. Sebenarnya dunia ini juga
yang disebut dengan negara maju, pernah mereka mengalami periode yang kelam karena peristiwa korupsi. Jadi setahu saya sebelum Renaissance Eropa itu adalah terjadi kolusi korupsi lah, begitu. Di mana rakyatnya sengsara itu sebelum Renaissance itu miskin gitu, karena ada kolusi antara tuan tanah dengan kaum feodal dan otoritas agama bekerja sama dan memiskinkan. Itu bisa selesai dengan Renaissance karena ada demokratisasi ekonomi dan demokrasi politik. Itu di Eropa dan itu memerlukan 2 abad Eropa itu untuk supaya menjadi relatif yang berperadaban bersih. Amerika sebelum perang Utara Selatan itu udah korup sekaligus dengan pelanggaran HAM gitu, korup dan pelanggaran HAM. Jepang juga sebelum restorasi Meiji juga begitu, itu korup. Jadi Indonesia memang peristiwa pemberantasan korupsi katakanlah intensifnya itu dari 2004. Itu katakanlah sudah baru 18 tahun. Pertanyaan saya, sob harus dikemukakan bahwa Korea Selatan itu hanya membutuhkan ketika Pak Chung Hee dianggap waktu itu korup ya, kemudian Kim Dae-jung Notewu memulai pemberantasan korupsi, Kim Yong Sam itu hanya waktu membutuhkan kalau nggak salah kurang dari 25 tahun. Pertanyaan saya, apakah kita akan selama Eropa yang 200 tahun, Amerika yang mungkin lebih dari 1 abad, atau Jepang yang kira-kira 75 tahun, ataukah Korea yang bisa 25 tahun? Itu pertanyaannya. Maksud saya, mestinya dengan data-data yang sangat terbuka sekarang, siapapun yang menjadi elit negara, kan lebih baik kita ini makmur bersama gitu. Jangan merasa bahagia, mereka kaya raya, di atas penderitaan rakyat. Nah, karena peristiwa korupsi, itu jelas angkanya, jelas datanya, analisisnya aja, teorinya jelas. Nah, saran saya, kan lebih baik Undang-Undang KPK, di mana KPK sebagai komisi negara yang independen, itu pilihan yang terbaik. Jadi pesan saya, kita akan pemilu 2024, siapapun yang menjadi pemerintahnya akan datang, sebaiknya KPK itu dengan berbasis Undang-Undang KPK yang lama, di mana KPK itu adalah komisi negara yang independen. Karena terbukti indeks persepsi korupsi itu sampai 41, yang sebelumnya, yang awal reformasi itu masih 20 gitu. Dan sekarang dengan undang-undang KPK yang baru, di mana menjadi bagian dari eksekutif, ternyata kan indeks korupsi kita merosot menjadi 32 sekarang, kan gitu. Bukti-buktinya juga indeks demokrasi juga turun, Bu. Ketimpangan itu memburuk. Saya ingin mengutip karena bukan rasio Gini yang BPS ya, yang itu konsumsi soalnya. Rasio Gini itu harusnya pendapatan. Nah, saya ingin mengutip lebih baik dari Jeffrey Winter gitu. Itu indeks Material Power Index. Yaitu ketika dirilis, Indonesia 2014 itu negara yang paling timpang yang karena indeks oligarki itu kedua terburuk setelah China, yaitu 650.000 kali antara 40 orang terkaya dibanding pendapatan per kapita rata-rata. Ternyata 2020 sudah jadi 750.000 kali. Nah, mahasiswa saya yang baru saja ujian dengan sangat baik nilainya, itu dia meneliti. Pertama, hasil penelitian itu mengatakan bahwa indeks oligarki yang paling buruk di ASEAN itu Indonesia. Dan angkanya sudah jadi 822.000 kali. Jadi ketimpangan akibat adanya oligarki
yang notabene itu adalah dari apa prestasi ekonomi yang buruk karena tidak dilandasi efisiensi dan inovasi, tapi lebih baik, tapi dengan kartelisasi dan cenderung korup, itu ternyata makin timpang. Ya, yang jelas memang korupsi itu memang betul-betul meluluhlantakan sebuah Iya. kehidupan ya. Betul, betul. Itu ketimpangan antara yang miskin dengan yang kaya Kaya. juga semakin tinggi. Nah, Prof. Diden, terkait dengan birokrasi ya, Ya. kan kita kan mengecap bahwa birokrasi kita ini sudah sangat bagus gitu Ya, ya. ya. Katanya sudah sangat bagus begitu ya. Nah, apakah menurut Prof. Diden gitu ya, bagaimana kira-kira pengaruh dari birokrasi yang ada di negara kita ini ya dengan tingkat korupsi? Iya, jadi begini, memang birokrasi kita itu katanya menurut sejarah gitu ya, itu yang disebut dengan birokrasi modern ala Weberian namanya, itu rasionalitas, di mana hubungan kerja itu rasional, hierarkis tapi rasional gitu, dan meritokratis gitu, kira-kira ciri birokrasi modern. Itu kan katanya mulai pada zaman Daendels. Waktu Daendels itu wakil dari pemerintahan Napoleon, karena Belanda waktu itu diakuisisi oleh Prancis, sehingga kaisarnya Napoleon diutuslah gubernur jenderalnya Daendels itu. Jadi itu dikenalkanlah birokrasi modern kepada negeri jajahan Indonesia ini. Nah, berkembanglah birokrasi modern zaman itu sampai hari ini. Nah, yang terjadi adalah birokrasinya modern, rasional, meritokratis, tetapi ketika kita merdeka diisi oleh, maaf saja, masyarakat kita yang baru dilepaskan dari penjajahan Belanda adalah orang-orang yang oleh Belanda itu memang tidak diberi kesempatan sama sekali. Mereka itu hanya di tingkat pedesaan, kecuali orang yang bisa menjadi kolaborator atau pejuang. Tapi pada umumnya birokrat kita diisi oleh DNA yang saya sebut sebagai post colonial society, masyarakat pasca kolonial yang DNA yang inferiority complex, ada feodalisme lama, itu bercampur-campur. Itulah masuklah birokrasi yang dulu itu jumlahnya itu masih di bawah 1 juta, sekarang itu udah 4,5 juta. Jadi misalnya mentalitas yang memanfaatkan APBN untuk memperkaya diri, itu belum selesai, Bu. Belum selesai itu, Bu. Karena tadi ada neofeudalisme. Kalau saya jadi seorang ambtenar, maka harus terlihat kalau pulang kampung bawa mobil gitu. Ya kelihatan hebat gitu. Kelihatan bagus dari bukan dari prestasi ataupun dari sumbangannya dalam perbaikan di dalam sebagai birokrat itu pelayanan terhadap masyarakat. Bukan itu. Bukan meritokratis dan rasional. Tapi yang muncul adalah neofeudalisme itu gitu. Nah, jadi begini. Kalau dilihat memang terus terang di era reformasi salah satu yang positif ada yang namanya program reformasi birokrasi memang. Dan itu sampai ada kementerian namanya Kementerian Kemenpan RB kan? Iya. Itu yang mengurus pegawai negeri itu namanya pemberdayaan aparatur negara dan RB, reformasi birokrasi. Nah, saya melihat ada berbagai upaya reformasi birokrasi yang dilakukan era reformasi, berbagai kemajuan. Tapi maaf saja masih bersifat prosedural, belum sampai ke kultural. Bagaimana seorang birokrat sekarang yang relatif kan ada tunjangan-tunjangan yang lumayan sekarang sebagai pegawai negeri ya. Guru SD itu bisa sampai dapat 7,5 juta gitu kan sebagai kepalanya dan sebagainya. Pokoknya dengan reformasi birokrasi dan ada tunkin dan lain sebagainya sudah bagus ini. Tapi toh saya mendengar
bagaimana APBN dimanfaatkan oleh hampir semua sektor, hampir semua level untuk bukan kegiatan yang konkret, tapi untuk kegiatan yang namanya memperoleh tambahan pendapatan. Ibu boleh saksikan, ini akhir tahun Bu, 3 bulan menjelang Desember, banyak sekali mahasiswa saya yang saya pernah bimbing dan lain sebagainya, lembaga-lembaga konsultan dan riset itu memperoleh dana riset, tapi dana riset itu lebih sebenarnya bagi-bagi untuk apa? Ya untuk tambahan pendapatan dari kalangan birokrat. Nah, jadi kepada Menpan RB yang sekarang dipimpin oleh menterinya seorang bupati yang sukses di Banyuwangi yang namanya Pak siapa? Abdul Hajar Wanas. Itu saya titip sebenarnya. Jadi lebih baik sekarang ini reformasi birokrasi itu diukur seberapa efektif APBN itu menjadi produk-produk pelayanan dan kontrol. Karena begini Bu, nanti RAPBN ini kan disusun sebelum itu Bu, sebelum di akhir tahun itu terjadi perdebatan di DPR, RAPBN, RAPBNP, nanti kan itu P itu perubahan lah. Itu efektif, uang itu baru bisa itu kan bulan April. Bulan 3 bulan, Januari, Februari, Maret, April. April. 3 bulan itu pinjam-pinjam Bu, kadang-kadang untuk segala macam itu. Nah, nanti bulan Agustus itu akan kelihatan tingkat penggunaan APBN itu di bawah 50%. Ya, serapan dana. Nanti serapan dana itu nanti bulan bulan Oktober itu masih juga di bawah 60%. Nanti di akhir baru itu ganti, itu adalah bagi-bagi di kalangan birokrat untuk memperoleh tambahan pendapatan yang sebenarnya itu maaf saja bad governance, tata kelola yang buruk. Tapi ngomong-ngomong nih, apakah ada ya pengaruh dari birokrasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi? Oh sangat. Itu. Gimana coba? Jadi gini, kalau ada riset ya tentang, kayak saya sendiri membimbing tuh udah puluhan lah ya, yaitu hubungan antara jadi gini Bu, itu ada yang sebut dalam kegiatan politik dan ekonomi itu yang disebut dengan perburuan rente. Nah, ini Rensikel. menarik, menarik sekali. Mungkin boleh diberikan penjelasan keterkaitan antara birokrasi, fenomena perburuan rente, dan korupsi Ya, nanti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, okay, kebetulan evidence based, jadi saya bimbing mahasiswa puluhan lah, S3, S2, S1 lah ya. Yaitu begini Bu, jadi karena tadi DNA post colonial society kita ini belum selesai sebagai orang yang sengsara dijajah gitu Bu ya, inferior complex dan lain sebagainya. Salah satunya adalah DNA di mana kita ini shortcut. Menurut Muhtar Lubis itu sering ingin cepat kaya, cepat sukses, tapi dengan cara-cara yang tidak memenuhi rule of law dan rule of the game. Aturan main dan aturan hukum. Maunya instan. Kayaknya. Nah, itu salah satu penyakit menurut Muhtar Lubis itu adalah shortcut lah. Ingin instan tadi. Instan. Nah, salah satu di dalam politik juga, di dalam ekonomi dalam pengertian meraih untung. Kalau di dalam politik adalah meraih katakanlah kekuasaan. Itu banyak yang shortcut, yang instan. Nah, itu adalah gejala yang disebut dengan perburuan rente. Mengapa ada rente kekuasaan dan rente bisnis? Rente dalam ekonomi politik itu pasti negatif Bu. Bukan profit. Kalau profit itu berbasisnya efisiensi dan inovasi. Kalau rente
memang ada istilah di dalam kalau yang belajar ekonomi itu ada rente hutang, rente apa, dan itu memang itu adalah dari sumber daya alam memperoleh imbal hasil lah. Tapi dalam arti rente di sini adalah raihan untuk mencapai gain ya, sesuatu yang dari proses bisnis dan ekonomi atau dalam politik itu kekuasaan dengan mengkompromikan regulasi dan menggunakan lobby. Misalnya banyak pihak ya untuk meraih seorang eselon 2, 3, 4 gitu ya, terutama eselon 1 ya. Itu tidak kecil pihak-pihak untuk meraih itu dengan cara apa? Mengkompromikan rule of the game untuk lolos misalnya. Dengan melakukan lobby-lobby. Sehingga dia kekuasaan dicapai, sebenarnya dia dengan melanggar aturan main dan aturan hukum. Rule of the game dan rule of law. Nah, di dalam bisnis, rent seeker itu lebih jelas lagi, Bu. Jadi dia untuk memperoleh misalnya ya, Bu ya, sawit. Dan sawit dan batu bara sekarang ini. Itu orang-orang super kaya di Indonesia kan dari 2 sumber itu sekarang. Iya. Itu umumnya memperoleh lahan HGU di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Hampir tidak ada yang melewati proses tender. Hampir tidak ada. Umumnya karena mencari orang dekat kekuasaan di Jakarta, entah dia itu berpangkat jenderal, oknum jenderal atau apa gitu, sebagai backing atau pejabat tinggi lain dan sebagainya untuk memperoleh, kemudian datang ke pemerintah daerah di sana yang mempunyai kekuasaan atas lahan-lahan itu, lalu mereka dapatlah lahan yang ribuan hektar, ratusan hektar, bahkan jutaan hektar. Dan ini pernah dideskripsikan oleh peneliti-peneliti tentang ini. Ini adalah contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya relatif tinggi, tapi dihasilkan oleh para rent seeker, perburuan rente, di mana kekuasaannya yang juga memperjualbelikan kekuasaan karena ada kekuasaan diraih secara instan, pakai lobby-lobby, melanggar aturan main dan aturan hukum, bersekutu dengan para pebisnis untuk meraih bisnis yang triliunan begitu lewat misalnya sawit dan batu bara, di mana modal utamanya adalah lahan. Lahan ini umumnya tidak dengan tender, tapi dengan itu umumnya ya lobby-lobby dan di belakangnya ada cuan. Oke. Nah, kalau dilihat, jadi pertumbuhan ekonomi itu dengan demikian itu tidak dihasilkan oleh para pebisnis yang efisien dan inovatif, tapi para rent seeker, dan itu mayoritas. Sampai dikatakan oleh Cuneo itu ersat namanya. Semu, pertumbuhan kita tuh semu. Karena dihasilkan oleh para pelaku ekonomi yang rent seeker tadi, pemburu rente tadi. Oke, ya kalau begitu kira-kira nih di negara kita ini fenomena perburuan rente yang paling banyak itu terjadinya pada sektor apa, Prof? Nah, sekarang ini para orang super kaya itu mainnya umumnya pasti terkait dengan sawit dan batu bara. Yeah. Sekarang dengan nikel, mungkin dengan karet, itu komoditas yang hampir 90% devisa kita itu. Tapi konsekuensinya industri kita sahamnya yang manufaktur dari 30% udah tinggal 19%, Bu. Nah, mereka tuh menjadi orang-orang super kaya, diraih tidak dengan efisiensi dan inovasi,
sehingga butuh perlindungan kekayaannya itu. Nah, ada peluang nih dibuka sejak 2004, yaitu partai-partai politik itu butuh dana besar untuk memenangkan pemilu, baik di tingkat daerah, apalagi di tingkat untuk pileg, apalagi pilpres, untuk meraih kekuasaan puncak itu. Itu kan partai-partai. Dan partai-partai yang cuannya tebal itulah yang biasanya apakah kampanyenya itu dapat dibiayai dengan luar biasa masif, canggih dan sebagainya. Dari mana itu sumbernya? Dari sumbangan para orang-orang super kaya. Jadi rent seeker yang paling besar itu adalah perkawinan dari ruang politik dan ruang bisnis yang rent seeker. Itu yang paling besar. Para rent seeker itu. Jadi dia memperoleh status sebagai orang-orang super kaya. Jadi sebenarnya gini Bu, banyak orang-orang kaya ini dulunya sebenarnya bisnisnya bagus, gitu. Meraih tingkat akhirnya mereka menjadi orang kaya, tetapi kekayaan mereka pasti terkait nanti dengan sawit dan batu bara. Dan pasti rent seeking, economic activity. Nah, dengan demikian ya di 4 sektor itu terutama Bu, sawit, batu bara, sekarang ada untuk baterai itu nikel dan karet, itu kira-kira. Nah, jadi di sumber daya alam itu, nah makin manufacturing sebenarnya korupsi itu makin rendah Bu, karena makin transparan bisnis itu. Jadi itulah rezeki yang bukan rezeki ya, dana yang gurih itu, dana yang sangat gurih, yaitu di sektor-sektor yang perburuan rentenya tinggi, yaitu kerjasamanya nanti para rent seeker politik dengan bisnis. Ini adalah mereka-mereka yang memperoleh namanya supernormal profit Bu, dalam teorinya itu. Jadi umumnya keuntungannya itu berlipat-lipat Bu. Karena kalau berbasis efisiensi efektivitas yang manufacturing Bu, itu bisa dihitung secara rasional keuntungan itu Bu. Itu biasanya 20% gitu. Ini bisa ratusan persen, ribuan persen keuntungannya Bu. Karena dia dari modal dengkul, tanahnya ini, kemudian dan sebagainya, tiba-tiba apalagi terakhir ini harga sawit, batu bara, harga komoditas Bu, itu kan naiknya berlipat-lipat. Itu pernah saya hitung Bu, 1 semester itu memperoleh mereka itu 112 triliun. Dalam 1 tahun mereka 500 lebih triliun. Itu dari bisnis itu, bisnis terutama CPO ya, CPO. Nah padahal Bu, jadi bukan berarti kita tidak suka dengan bisnis itu, CPO, batu bara dan sebagainya. Tetapi harusnya kan yang kita ekspor kan raw material Bu, ke Cina dan ke India itu yang sangat membutuhkan mereka itu. Kan harusnya diolah. Malaysia itu sudah 60 turunan, kita baru 5 turunan Bu. Karena rumusnya kalau menurut saya, makin manufacturing, makin terolah, itu korupsinya rendah justru. Jadi kalau itu korupsi yang bersifat raw material, itu ruang-ruang untuk kong kali kongnya itu besar, rent seekingnya besar, dus korupsinya juga peluangnya besar. Baik yang melindunginya maupun yang pelakunya, gitu loh. Dan sekarang itu Bu, sejak tahun 2000, karena ini ada coincidence itu, kebetulan booming komoditi harga ya, itu sejak tahun 2000 Bu, terus sampai 2012, itu sawit batu bara itu, sehingga perusahaan-perusahaan yang tadinya industrial itu pada lari menjadi pedagang-pedagang
atau pengekspor itu. Nah, jadi sebenarnya untuk mengurangi korupsi, wajibkanlah yang hilirisasi dengan segala penegakan hukum yang tegas. Itu akan berkurang korupsi menurut saya. Karena mereka manufacturing yang umumnya profitnya itu normal gitu. Kira-kira begitu. Iya. Baik, Prof Didin, kita ini kan negara kepulauan. Ya. Ya, bukan hanya sawit dan tambang saja yang banyak ya. Kita negara kepulauan sehingga kita punya luas lautan saja 2/3 ya. Iya, betul. Itu dibanding dengan daratan. Nah, sehingga otomatis sumber daya ikan juga akan sangat melimpah Betul. di negara kita ini ya. Nah, terkait dengan sumber daya perikanan ini ya, kira-kira apakah ada juga ya fenomena perburuan rente di sektor perikanan ini? Pasti, Bu. Jadi saya memperoleh data yang sangat mengejutkan. Bahwa pilkada serentak yang itu kan kepala daerah itu kalau tingkat 2 itu kan 546. Menurut data lebih dari 50% mereka telah melakukan MOU dengan para pengusaha raksasa. Nah, sebagian dari itu adalah mengkonsesikan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagian, mungkin 50% dari sana. Bayangkan, Bu, jadi 1/4 dari daerah-daerah yang mempunyai wilayah laut itu mengkonsesikan lautnya, perikanannya, dan sumber daya kelautan lainnya kepada pengusaha-pengusaha resiko. Karena yang melakukan MOU itu adalah orang-orang yang mempunyai over liquidity namanya, uangnya udah berkelebihan gitu, sehingga core bisnisnya sebenarnya bukan di bidang kelautan, Bu, entah di perbankan, entah di apalah, di finance dan sebagainya. Uang ini kemudian ditanam di bidang kelautan dan perikanan. Nah, karena sudah MOU di mana kemenangan para kepala daerah ini sudah terjerat di dalam proyek-proyek yang tanpa tender, pastilah itu adalah peristiwa korupsi. Pastilah itu peristiwa korupsi. Apakah ini nanti bisa disidik, ada datanya, itu perkara lain. Apakah KPK bisa menjangkau itu? Kalau ada data di mana lebih dari 50% kepala daerah sudah ber-MOU dengan para pengusaha dan nanti mengkonsesikan sumber daya alamnya umumnya untuk membalikan kemenangan mereka jadi bupati, oleh kota segala macam kan dibalikan tuh. Karena investor ini kan butuh balik modal, Bu. Iya. Nah, sebagian dari itu adalah kepala daerah yang berbasis laut dan perikanan gitu. Ya, Prof Didin, tapi kan saat ini bukankah penangkapan ikannya itu sudah mulai terukur? Ya. Begitu ya. Nah, apakah kebijakan penangkapan ikan yang terukur ini bisakah ini mengurangi fenomena perburuan rente di sektor perikanan gitu ya, sehingga akhirnya perbuatan korupsinya bisa dikurangi? Kalau korupsinya bersih, saya sempat menyebut begini, Bu. Ada yang disebut dengan korupsi teknis. Oke. Jadi artinya korupsi teknis itu artinya tuh korupsinya itu ya kayak nyolong uang, kayak manipulasi tender atau apa, itu korupsi teknis lah. Iya. Tapi kalau korupsi struktural yang kayak tadi sudah diijon gitu oleh pengusaha, kepala daerahnya, kan tidak bisa dilacak, Bu. Tidak bisa dilacak gitu. Jadi maksud saya gini, kalau upaya-upaya pemerintah sekarang yang baik ya untuk supaya penangkapan ikan itu terukur, bahkan katanya di tengah laut pun bisa dikontrol lah sekarang, bakamla berfungsi dan sebagainya begitu ya. Ya itu bisa dicegah ya korupsi teknis tadi. Tapi kalau korupsi struktural, di mana orang itu sudah diijon oleh investor politik kemenangan para kepala daerah, dan ada laut
dan dengan sumber daya ikan dan lain sebagainya di dalamnya, kemudian menjadi bisnis tanpa tender dari para rent seeker bisnis ya, para oligarki bisnis ya, itu agak sulit. Maka harus ada solusi reformasi politik. Saya punya gagasan, udah saya sampaikan di berbagai seminar, dalam tulisan juga sudah saya sampaikan di media massa bahwa untuk mengurangi korupsi struktural Bu ya, sampai yang state capture corruption tadi ya, yang bisa puluhan triliun ya gitu korupsinya ya, tapi tidak terlacak gitu. Itu lebih baik itu karena sistem politik kita itu transaksional kan Bu, di mana partai politik itu dan elit-elitnya yang dan akhirnya nanti berkuasa itu terikat oleh investasi politik dari para pebisnis kan Bu. Itu hampir semua Bu, hampir semua. Nah oleh karena itu usul saya kepada negara ini mungkin baru bisa dilaksanakan setelah 2024, siapapun yang terpilih presiden harus ada inisiatif mereform sistem politik. Salah satunya adalah melarang sumbangan kepada partai politik maupun kepada elit politik dan seluruh partai yang masuk parliamentary threshold yang 8 partai itu atau 9 dibiayai penuh oleh APBN seperti di Jerman. Sehingga di Jerman korupsi politik itu rendah, hampir tidak ada. Di Amerika yang boleh ada sumbangan politik, banyak peristiwa skandal politik karena uang ya di Amerika. Yang mirip di Indonesia. Menurut saya hentikan ini karena ini peradaban kita menjadi hancur karena para elit politik dan proses politik itu dibiayai oleh uang-uang yang sebenarnya itu bukan bisnis gitu. Itu adalah sogok. Iya, sogok. Jadi korupsi yang terstruktur tadi ya. Iya, korupsi struktural namanya. Itu harus diputus oleh sistemnya. Jadi saya sebut sebagai ada vicious cycle of corruption karena ini berasal dari sistem politik yang tidak beradab gitu. Harusnya direform sistem politiknya gitu dengan cara tadi Bu. Nah, lalu apa nanti yang terjadi? Nanti akan terjadi bukan hanya partainya akan makin bersih, tapi akan muncul elit-elit politik yang berkualitas. Karena tanpa harus pakai uang popularitas karena uang, tapi karena kualitas individu nanti. Satu. Yang kedua, para pebisnis yang tadi terpaksa menyumbang karena dia butuh perlindungan, karena bisnisnya itu adalah bisnis konco kan, rent seeker, karena rent seeker, mereka butuh perlindungan politik, mereka jadi investor politik di segala level, pilkada sampai pilpres. Nanti kalau ada larangan itu, mereka ada undang-undang yang mengharuskan menjadi pemain industrial. Jadi ini adalah win-win solution gitu. Peradaban menjadi tinggi. Indonesia memutus korupsi bisa kayak Korea Selatan 25 tahun. Kita sekarang baru berjalan katakanlah berapa tadi 16 tahun lah. Iya, 16 tahun. 16 tahun lah gitu. Jadi kita katakanlah 50 tahun atau 30 tahun gitu. Itu karena ada reformasi politik gitu. Itu saya kira saya sudah usul dalam tulisan juga sudah saya tulis, disampaikan dalam beberapa forum. Mudah-mudahan nanti pemenang 2024 itu mengagendakan ini gitu. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Ini sangat menarik memang. Kalau berbicara tentang korupsi rasanya memang tidak akan ada habis-habisnya ya, dan memang selalu menarik. Siapapun yang berbicara begitu ya, apalagi sekelas Prof Didin ya, yang memang sangat-sangat luar biasa. Sangat menarik. Cuman ini sayang sekali Prof Didin, waktu yang kelihatannya tidak memungkinkan untuk kita berbincang terus begitu ya. Tapi yang saya kira teman-teman anti korupsi, satu hal yang harus kita
coba upayakan ya, karena memang korupsi ini meluluh lantakan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan juga seluruh sendi negara, rasanya itu akan diluluh lantakan oleh korupsi ya. Oleh karena itu mari kita coba upayakan bagaimana caranya kita cegah korupsi sedini mungkin. Misalnya saja mulai dari yang paling kecil, misalnya untuk anak-anak prasekolah, anak-anak sekolah, kita coba mulai dari berikanlah dongeng-dongeng dan nyanyian yang akhirnya tidak memunculkan perilaku-perilaku korupsi ya, seperti misalnya si Kancu Nyolong Timun begitu ya. Karena si Kancu Nyolong Timun itu begitu udah selesai nyolong, dia pura-pura tidak ini, berpura-pura melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Saya kira anak-anak, buat anak-anak itu kan, anak-anak itu segala macam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang akan ditiru. Sehingga saya kira kita coba minimalkan mulai dari anak-anak prasekolah begitu ya. Jangan sampai kita memberikan dongeng ataupun lagu-lagu yang tentunya bisa akhirnya mengakibatkan perilaku untuk melakukan kegiatan korupsi. Ya, terima kasih sekali nih Pak Didin. Sama-sama. Sudah bersama-sama kami ya di podcast anti korupsi ya. Saya kira nanti akan banyak sekali bahasan-bahasan yang terkait dengan anti korupsi di podcast anti korupsi IPB ya. Nantikan yang bahasan-bahasan selanjutnya ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di suatu saat nanti. Terima kasih.